Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari walaupun harus belajar dari rumah. Anak-anak, masih ingat kita kemarin sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang ungkapan. Kemudian kita juga belajar tentang nilai tempat bilangan. Kemudian apalagi? Ya, kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi. Setelah kemarin kita belajar tentang nilai tempat bilangan, hari ini kita akan belajar tentang menuliskan lambang bilangan. Apa itu lambang bilangan? Nah, nanti akan kita pelajari. Tetapi sebelumnya, anak-anak bisa membuka buku tema halaman 28. Di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Di sini diceritakan bahwa Udin ingin menjadi kutu buku seperti kakaknya. Apa itu kutu buku? Nah, kutu buku nanti bisa tanya sama orang tua atau kakak kalian. Apa itu artinya kutu buku? Kutu buku adalah salah satu contoh ungkapan. Kemudian nanti silahkan dipraktekkan percakapan ini di rumah. Cukup dipraktekkan saja, bisa bersama dengan kakak, adik, bapak, ibu, atau siapa saja yang ada di rumah. Kemudian kita lanjutkan di halaman 29. Nah, ayo kita baca bersama-sama. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, di sini ada gambarnya. Udin membaca sampai halaman 21. Sementara Mutiara membaca sampai halaman 121. Ayo kita buka lagi di halaman 30. Nah, angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempatnya. Angka penyusun maksudnya yang dituliskan di sini 21 tersusun atas angka 2 dan angka 1. Masih ingat 2 sebagai apa? Ya, 2 adalah nilai tempat puluhan, seperti yang dituliskan di gambar ini. Dan 1 adalah nilai tempat satuan. Apabila kita gabungkan menjadi 21, dibaca 21 karena 2 puluhan dan 1 satuan. Anak-anak bisa memperhatikan gambar ini, ya. Di sini dijelaskan 2 puluhan dan 1 satuan. 21 terdiri atas 2 puluhan, 1 satuan. 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan, atau sama dengan 21. Cara menuliskan lambang bilangannya yaitu dengan menghapuskan tulisan puluhan dan satuan seperti ini. 21 sama dengan 20 plus 1. Nah, di sini juga sudah digambarkan 21, angka 2 di tempat puluhan dan angka 1 di tempat satuan. Begitu juga untuk buku yang dibaca Mutiara, yaitu halaman 121. 1 menunjukkan angka ratusan, 2 menunjukkan angka puluhan, dan 1 lagi di belakang menunjukkan angka satuan. Bisa ditulis kesimpulannya di sini, sama dengan yang tadi 21. Kemudian di sini anak-anak diminta untuk mengerjakan latihan. Ayo menulis di halaman 31. Silahkan dikerjakan. Di sini ada 2. Yang bagian pertama yaitu menuliskan lambang bilangannya. Misalnya di sini dituliskan 117. Anak-anak
anak diminta untuk menuliskan angkanya. Ibu kasih contoh ya. Misalnya 113. 100 bisa ditulis 100. Nah, Ibu beri contoh ya. Di sini ada 113. 100 di sini menempati angka ratusan, bisa ditulis 100. Kemudian 13. 13 ini seperti ini. Nah, jika kita tuliskan lagi 100 tetap ditulis sama, dan 13 masih terdiri dari dua angka. Satu menunjukkan angka apa? Satu menunjukkan angka puluhan, jadi ditulis 10. Nih. Dan 3 menunjukkan angka satuan, jadi ditulis 3. Jadi 113. Nah, untuk menuliskan lambang bilangannya, 00 yang ada di belakang ini dihilangkan. Jadi bisa juga ditulis 100 tambah 10 tambah 3. 00-nya dihilangkan menjadi 113. Seperti itu caranya anak-anak. Ada yang masih bingung? Oke, kalau anak-anak sudah tidak bingung, anak-anak bisa mengerjakan halaman 31 ini ya, yang bagian pertama. Kemudian sama dengan yang halaman yang bagian kedua juga dikerjakan. Ini lebih mudah karena di sini sudah ada itu tadi, anak-anak menuliskan yang bagian pertama. Kemudian yang di bagian kedua sama juga anak-anak mengerjakan. Tetapi dibalik, kalau tadi anak-anak diminta untuk menuliskan angkanya, lambang bilangannya, di bagian 2 ini anak-anak diminta untuk menuliskan nama bilangannya. Misalnya 625. Nah, 6 berfungsi sebagai ratusan. 6 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 5 satuan. Kalau kita beri nama 600-an bisa juga disebut 600. 20-an ditulis 20. 5 satuan, satuannya tidak perlu ditulis 5. Jadi angka ini 625 apabila kita tulis menjadi apabila kita tuliskan namanya menjadi 625. Paham anak-anak? Silahkan dikerjakan ya tugasnya. Tugasnya yaitu di halaman 31. Bagian 1 menuliskan lambang bilangan dan menuliskan nama bilangan. Baiklah, itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Guru lewat orang tua atau wali murid kalian. Terima kasih, selamat mengerjakan dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Wassalamualaikum.